sebetulnya apa sih yang terjadi itu di bumi Palestina itu, apa yang terjadi, kemudian bagaimana sikap kaum muslimin terhadap kejadian itu. Kenapa sih negara Israel yang kecil itu kok begitu kuat itu? Nah, jamaah sekalian, pertama, Israel, negara Israel itu atau orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa yang beragama Yahudi. Ya, oleh karenanya mereka berusaha untuk merebut tanah tersebut. Ya, mereka berusaha untuk merebut tanah tersebut. Akhirnya benarlah bahwa tanah itu mereka rebut. Ya, mereka menjajah bumi Palestina, kemudian mereka mendirikan sebuah negara yang bernama negara Israel. Ya. Terus dari sini berarti kita mengetahui jamaah bahwa latar belakang atau spirit mereka mendirikan negara Israel adalah spirit akidah. Spirit apa? Akidah. Semangatnya niku semangat akidah. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan. Kita ingatkan dulu kan bahwa Nabi Musa alaihi salam, Allah azza wa jalla suruh orang-orang Yahudi untuk masuk ke bumi Palestina. Ya kan? Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, ada latar belakang di situ. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya bumi Palestina adalah bumi yang dijanjikan untuk mereka, maka mereka akan mengambil alih apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. Ya, maka betul mereka lakukan itu. Akhirnya mereka caplok negara Palestina, kemudian mereka dirikan sebuah negara yang bernama Israel. Kenapa jamaah sekalian mereka mendirikan negaranya dengan nama Israel? Ya, di dunia ini tidak ada satu negara yang memakai nama Nabi kecuali negaranya orang Yahudi itu. Ya, nggak ada sebuah negara namanya negara Yunus atau negara Ibrahim atau negara Muhammad, tidak ada. Ya, satu-satunya negara yang menggunakan nama Nabi adalah negara Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra namanya Ishak, Ishak punya putra namanya Yakub. Nah, nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah apa? Israel. Ya, yang kalau saya tidak salah ingat, nama Israel itu artinya adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, kemudian Nabi Yakub atau Nabi Israel punya anak turun. Ya, ada Nabi Yusuf, ada lain-lainnya. Nah, kemudian anak turunnya siapa itu namanya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau kita sebut baca dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaihim, seterusnya itu. Nah, Bani Israel artinya adalah anak turunnya dari Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Nah, kenapa orang-orang Yahudi saat ini ketika mereka mendirikan sebuah negara, ya, mereka pakai nama negara Israel? Ini ingin menginformasikan kepada dunia bahwa negara yang mereka bangun adalah negara agama menurut mereka. Ya, maka mereka namakan negara mereka dengan nama salah seorang Nabi Allah Ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam, alias namanya Nabi Israel. Nah, jadi di sini jamaah, spirit orang-orang Yahudi adalah spirit akidah, spirit agama. Ya, bukan hanya sifatnya nasionalisme. Maka semangat mereka tinggi. Ya, ini yang saat ini jamaah sekalian membedakan antara semangat orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim. Ya, orang Muslim ketika berbicara masalah negara, mereka pisahkan antara negara dengan agama. Tapi orang Yahudi tidak. Orang Yahudi menganggap negara mereka adalah spirit agama mereka. Maka mereka memiliki semangat yang luar biasa. Itu dari sisi semangat jemaah. Ya.
kita dahulu pada saat pejuang-pejuang bangsa Indonesia mendirikan negara, spirit mereka adalah spirit agama. Ya, maka pekikan mereka bukan pekikan merdeka, bukan, tapi takbir, Allahu Akbar, semangat. Makanya kita kenal ada istilah perang sabil. Apa artinya perang sabilillah? Bagaimana dahulu para ulama menyatakan bahwa tasyabbuh, menyerupai atribut orang-orang Belanda adalah haram. Ya, semuanya hal-hal yang dikaitkan dengan agama. Ini yang tidak ada pada kaum muslimin saat ini. Ya, yang berbeda dengan orang-orang Israel. Maka ketika ditanya kenapa Israel itu kecil tapi kok kelihatannya kaum muslimin itu tidak bisa apa-apa, jawabannya pertama dari sisi spirit mereka sudah beda. Ya, kaum muslimin dipreteli kalau nek semen ngomong negara gak usah gogo agama. Muslimin dicekoki seperti itu, sementara orang Yahudi sendiri ketika bicara agama bawa apa? Spirit agama, ketika bicara negara bawa spirit agama. Gitu ya, ini latar belakang yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah. Ya, bagaimana sikap negeri-negeri muslim terhadap konflik atau penjajahan Israel ke Palestina? Kita tahu ya beberapa saat ini sangat luar biasa ya, penyerangan Israel ke Palestina itu luar biasa, korbannya banyak sekali, luar biasa. Pertanyaannya, di mana negara-negara Islam? Di mana negara-negara Islam? Jemaah, di dunia ini terdapat 57 negara Islam. Seluruh dunia terdapat 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Ya, apakah mereka tidak punya respon terhadap kasus Palestina ini? Ya, sebelum kita berbicara masalah respon negara-negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, perlu dipahami bahwa saat ini, atau sebelum terjadi perang ini, nah, negara-negara yang mendukung Palestina, ya, itu menginginkan selesainya masalah dengan mengakui Israel sebagai sebuah negara, ya, dan mewujudkan Palestina sebagai sebuah negara yang berdampingan. Ya, tapi Israel menolak kalau ibu kota Palestina ada di Yerusalem Timur. Ya, Israel menolak kalau Palestina ibu kotanya di Yerusalem Timur. Ya, oke, kalau ibu kotanya seperti sekarang di Ramallah, tapi kalau di Yerusalem Timur mereka menolak. Sementara negara seperti Arab Saudi tidak. Ya, Palestina sebuah negara yang merdeka dengan ibu kotanya adalah Yerusalem Timur, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Jadi Saudi berusaha ya agar supaya Masjidil Aqsa itu berada di tengah muslimin, ya, di bawah kekuasaan Palestina secara total. Tapi Yahudi tetap menolak, Amerika menolak, ya, menolak. Amerika tetap menginginkan ibu kota Israel ada di Yerusalem Timur. Nah, perjuangan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia, bagaimana warga Palestina memperoleh kemerdekaan yang total dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sebelum meledak peperangan ini. Ya, nah, ketika meledak peperangan ini, bagaimana sikap negara-negara OKI? Kenapa tidak melakukan perang terbuka? Ya, jamaah sekalian, perang terbuka itu resikonya tinggi, Pak. Ya, negara itu bukan sebuah kelompok pejuang, ya, yang mereka saat misalkan menyerang mereka bisa sembunyi kemana-mana, ya, untuk menghindari serangan balasan. Negara itu bukan seperti itu. Ya, kalau sebuah negara melakukan sebuah perang, maka ada dua hal, menang atau kalah. Kalau menang luar biasa, tapi kalau kalah maka taruhannya adalah negara itu sendiri dan juga rakyatnya. Ya, maka ketika ingin melakukan perang secara terbuka, itu bukan suatu hal yang mudah bagi sebuah negara. Apalagi saat ini umumnya negeri-negeri muslim memilih untuk tidak melakukan perang secara terbuka, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya alasan kenapa tidak melakukan perang secara terbuka.
Karena rata-rata negara muslim adalah negara konsumen peralatan militer. Ya, rata-rata negara muslim adalah negara konsumen peralatan militer. Mereka rata-rata beli ke Amerika Serikat. Ya, sementara Amerika Serikat ini mendukung Israel. Seandainya negara ini atau negara-negara itu melakukan perang secara terbuka dengan Israel, maka sudah dipastikan apa yang terjadi, yakni embargo militer. Negara tersebut tidak akan mendapatkan suplai suku cadang peralatan militer dari Amerika Serikat. Ya, maka pasti yang terjadi apa? Yang terjadi pasti dipukul mundur dan kalah. Nah, kalau dipukul mundur dan kalah, akhirnya apa? Akhirnya akan bertambah wilayah Israel. Seperti dulu ketika perang Arab, sebagian wilayah Yordania akhirnya kecaplok dengan Israel karena negara-negara Arab kalah, negara-negara Arab kalah waktu itu. Ya. Nah, jadi itu ketika misalkan negara-negara muslim ini melakukan perang terbuka dengan Israel, petanya sudah kelihatan. Lah, wong mereka belinya peralatan ke Amerika. Amerika jelas mendukung Israel. Maka daripada nanti misalkan sudah perang kemudian kalah, ya hancur sebuah negara kalau dikatakan kalah perang itu. Apalagi tadi mengorbankan negaranya sendiri, mengorbankan masyarakatnya, maka ya menggunakan cara yang lainnya, yakni cara-cara diplomatik. Nah, itu yang kadang tidak dipikirkan oleh para kritikus. Kita mendukung mereka, para pejuang di Palestina. Itu fatwa para ulama. Ya, orang-orang yang ada di Palestina saat ini fardu ain bagi mereka untuk berjihad. Ya, entah itu Hamas, entah siapa yang ada di dalam Palestina, fardu ain bagi mereka untuk berjihad melawan orang-orang Israel itu. Ya. Sementara kita yang ada di luar Palestina, ya, ini tidak wajib, ya, untuk menyerang sana atau berjihad di sana, kecuali apabila pemimpin negara masing-masing memerintahkan. Ya, kecuali kalau pemimpin negara masing-masing memerintahkan. Ya, tapi itu yang harus dipahami, bahwa bagi masyarakat Palestina fardu ain seperti dinyatakan dulu Syekh Mukbil rahimahullah. Tapi yang di luar mereka, di luar Palestina, hukumnya tidak wajib ain, kecuali kalau misalkan pemerintah negeri setempat itu memerintahkan untuk datang ke sana. Ya, kata Nabi SAW, fa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diseru untuk jihad oleh pemimpin kalian, pemimpin negara kalian, maka berangkatlah. Gitu ya. Baik, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa wajib bagi negeri-negeri muslim untuk mendukung perjuangan, ya, para pejuang Palestina untuk melepaskan diri dari penjajahan dari orang-orang Israel itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, apa yang bisa dilakukan oleh kita? Ya, yang bisa dilakukan oleh kita pertama tentu adalah mendukung dengan segenap cara. Ya, guru kami ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, seorang ulama dari Mesir, ya, beliau menyatakan bahwa sikap kita yang bisa kita lakukan mendukung dengan segenap apa yang bisa dilakukan, harta dan lain sebagainya, support ya. Kemudian berikutnya apa? Mendukung dari sisi doa, itu luar biasa, mendukung dari sisi doa. Kemudian yang ketiga, menyebarkan kepada mereka bahwa perjuangan bangsa Palestina itu adalah perjuangan yang benar, perjuangan yang benar, ya. Kenapa? Karena diputar balikkan oleh pemberitaan, jemaah, seakan-akan yang benar itu adalah Israel karena membela diri atau apa. Ya, jadi sama aja dulu ketika misalkan kita zaman penjajahan, Pak, jemaah, zaman penjajahan, ya, Pangeran Diponegoro itu dianggap pemberontak. Mungkin istilahnya kalau zaman sekarang Pangeran Diponegoro itu teroris. Kenapa? Karena dia menyerangi Belanda. Kemudian Belanda nanti menyerang Pangeran Diponegoro. Yang disalahkan siapa? Kira-kira yang disalahkan Diponegoro apa Belanda? Yang disalahkan Diponegoro oleh Belanda. Ya, baik. Nah, mereka Belanda membuat menggiring opini sing salah Diponegoro. Padahal tentu sing salah Belanda, mau Belanda kesini jajah kok. Sama dengan Israel itu, jemaah. Ya, yang salah siapa? Yang dikesankan yang salah para pejuang. Ya, padahal yang salah adalah Israel. Ya, itu kata Syekh Wahid hafizahullah taala. Sebarkan bahwa perlawanan mereka adalah perlawanan yang benar. Ya,
sementara Israel adalah di pihak yang keliru, yang salah. Seperti itu ya. Baik, ini sekelumit tentang. Nah, terus bagaimana ini caranya biar selesai gitu kan? Tentu kita sebagai masyarakat Muslim, masyarakat sipil banyak mendoakan Pak, Bu jamaah, mendoakan agar supaya saudara-saudara kita di Palestina itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan para ulama rahimahumullah mereka selalu mendoakan. Ya, di Saudi Arabia, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, para ulama-ulama di sana senantiasa mendoakan. Gitu ya. Baik, ini mungkin sedikit ya cerita tentang konflik yang ada, atau bukan konflik, penjajahan bangsa kafir ke kaum muslimin yang ada di Palestina.